Suara yang terkubur, luka yang tak terlihat, stop bullying. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju petunjuk. Perkenalkan, nama saya Andini dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Asdar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika yang telah membimbing, mengajar, dan memotivasi kami anak-anaknya untuk terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik dan percaya pada kemampuan diri. Dan yang saya banggakan, teman-teman generasi muda yang akan menjadi viewers pada video ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita semua. Entah itu pernah kita lihat, pernah kita dengar, atau bahkan tanpa kita sadari pernah kita lakukan, yaitu bullying. Suara yang terkubur, luka yang tak terlihat, stop bullying. Teman-teman sekalian, kita hidup di era yang semua serba cepat, serba canggih, dan serba terbuka. Namun ironisnya, di balik semua kemajuan tersebut terdapat luka-luka sosial yang tanpa sengaja biasanya kita tidak sadari, yaitu bullying. Luka itu bukan berada dalam tubuh, tapi berada dalam hati seseorang. Kita biasa melihat bullying sebagai bahan candaan, sebagai bahan tertawaan, atau bahkan sebagai sesuatu yang tidak usah dibesar-besarkan. Namun bagi korban, hal tersebut adalah pisau yang terus-menerus melukai dirinya. Bullying kini tidak hanya berada di sekolah, melainkan meluas ke media sosial. Berbagai komentar pedas di kolom komentar, berbagai bullying di kolom chat, body shaming, cyberbullying, dan berbagai bentuk bullying yang lain yang mungkin kita anggap lucu tetapi dapat menghancurkan mental seseorang. Teman-teman generasi muda yang saya cintai dan saya banggakan, kita tidak pernah tahu seberapa besar permasalahan hidup seseorang. Ada yang sedang berjuang untuk keluarganya, ada yang sedang berjuang untuk dirinya sendiri, dan ada yang terlihat kuat padahal hatinya sedang rapuh. Ketika kita membuli, kita tidak pernah tahu bahwasanya apakah yang kita katakan akan membuat titik balik dalam hidup seseorang itu menjadi lebih kuat atau bahkan menjadi lebih rapuh. Begitu banyak kasus bullying yang telah terjadi, sehingga para korban bullying merasa kehilangan rasa percaya dirinya, kehilangan harapannya, kehilangan mimpinya, bahkan kehilangan semangat untuk hidupnya. Dan itu semua dimulai dari kata-kata kita, lisan kita, ucapan kita. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan sebuah kenyataan pahit. Kita tidak pernah tahu seberapa kuat seseorang sampai kita memutuskan untuk melukainya. Bullying tidak akan pernah berhenti karena adanya aturan, melainkan kesadaran penuh dari dalam diri kita sendiri. Generasi muda harus menjadi agen perubahan. Kita adalah generasi muda yang lantang, menyuarakan kesetaraan, keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi. Namun, apalah artinya semua itu bila kita masih memilih untuk merendahkan orang lain? Mulai hari ini, mari kita berani menegur bila terjadi bullying, berani menjadi pelindung bagi teman yang menjadi korban, menjadi teman yang mendengar dan memahami orang lain, menjadi pribadi yang tidak meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain.
Hentikan budaya mengejek fisik, hentikan budaya memperlakukan orang di depan umum, hentikan budaya menyebarkan aib dan merendahkan di media sosial, karena setiap orang berhak dihargai, diterima, dan dicintai sebagaimana mestinya manusia. Saudara-saudaraku, mari kita ingat, ketika satu suara dibungkam oleh bullying, maka satu potensi besar bangsa ini hilang. Satu mimpi runtuh, satu masa depan hilang arah, dan itu adalah kehilangan yang terlalu besar untuk kita biarkan. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya memiliki pesan untuk teman-teman generasi muda, yaitu jadilah alasan seseorang untuk tersenyum kembali, dan janganlah jadi alasan untuk seseorang kehilangan harapannya. Dengan tekad yang kuat, mari kita wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih ramah, dan manusiawi untuk kita semua. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.